Dan cerita yang paling terkenal di Museum Wayang ini adalah misteri mengenai koleksi gamelan Sunda yang terdapat di lantai 2 Museum Wayang ini. Terdapat kebijakan yang melarang pengunjung untuk membunyikan alat musik tersebut. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Fadilah di Lesehan TV. Memuat kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Kali ini gue bakal ngebahas tentang beberapa situs di Pulau Jawa yang konon katanya terkenal sangat angker dan menyeramkan bagi kebanyakan orang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu channel ini agar channel ini terus berkembang dan memberikan konten-konten yang menarik untuk dibahas. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Yang pertama ada Benteng Van den Bosch, terletak di Ngawi, Jawa Timur. Benteng ini dikenal dengan sebutan Benteng Pendem, lantaran bangunan kuno ini didirikan di bawah permukaan tanah. Selain bersejarah, Benteng Pendem ini juga dikenal sangat menyeramkan dan angker bagi kebanyakan orang. Berbagai peristiwa tragis pernah terjadi di Benteng Pendem. Beberapa orang yang pernah berkunjung ke sini mungkin pernah mengalami hal-hal mistis yang pernah terjadi di Benteng Pendem. Banyak cerita horor yang beredar luas di kalangan masyarakat sekitar. Salah satunya adalah tentang penampakan gaib yang menyerupai rombongan tentara Belanda tanpa kepala yang kerap datang menjelang gelap. Selain itu juga masih ada misteri yang terdapat di Benteng Pendem ini. Konon, katanya benteng ini juga menjadi salah satu rumah bagi sesosok manusia setengah kelelawar. Jika teman-teman perhatikan, Benteng Pendem ini memang dihuni begitu banyak ratusan atau bahkan ribuan kelelawar yang hinggap dan memenuhi setiap sudut ruangan di Benteng Pendem ini. Mungkin ini salah satu mitos juga yang kerap beredar di masyarakat luas tentang adanya penampakan sesosok manusia setengah kelelawar. Mungkin dari teman-teman sekalian pernah berkunjung ke benteng ini atau bahkan kalian pernah mengalami hal-hal mistis yang pernah terjadi di Benteng Pendem ini. Jika pernah, jangan lupa komen di bawah. Next ada Benteng Pendem Ambarawa yang terletak di Semarang. Benteng ini berdiri sejak tahun 1834 yang dibangun oleh Belanda pada saat itu. Bangunan yang sangat tua ini pernah dijadikan untuk kamp para tentara Jepang pada masa pendudukan Jepang. Namun pada masa kini dialihfungsikan sebagai lapak kelas 2. Konon katanya benteng ini juga menyimpan banyak hal mistis yang kerap terjadi di sekitaran Benteng Pendem Ambarawa ini. Bagi mereka yang memiliki indera keenam, tempat ini layaknya kerajaan bagi para lelembut. Banyak terjadi penampakan orang dengan luka di sekujur tubuhnya. Suara-suara rintihan seperti orang-orang yang kesakitan dan suara orang yang meminta tolong sering sekali terdengar di Benteng Ambarawa ini. Menurut bagi kebanyakan orang, hal ini merupakan gambaran dari masa pembangunan Benteng Pendem ini yang melibatkan warga sekitar. Naasnya para warga yang bekerja di sana mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi, sehingga banyak pekerja yang disiksa dan kemudian tewas mengenaskan di sana. Namun kesan horor yang menyelimuti benteng ini tak menjadikan pesonanya runtuh. Bahkan tempat ini pernah dijadikan syuting film yang berjudul Soekarno yang digarap oleh Hanung Bramantyo. Next ada Benteng Vastenburg. Benteng yang memiliki desain serba putih ini terletak di Solo.
Bangunan Belanda yang didirikan untuk menahan gempuran dari pemberontakan Surakarta ini berdiri pada kisaran tahun 1745 ini, meninggalkan banyak kisah misteri dan kesan angker yang membuat bulu kuduk siapa saja bakal merinding. Beberapa dari kebanyakan orang sering mendengar suara-suara rintihan yang diyakini berasal dari para korban penyiksaan Belanda yang berada di ruang bawah tanah. Tidak sedikit juga yang mencium aroma bau amis darah segar yang tidak jelas sumber aromanya dari mana. Kadang juga ada penampakan dari para tentara Belanda yang sering berkeliaran di sekitar bangunan. Dan ada juga sosok yang paling terkenal dari bangunan tersebut, yaitu sesosok penampakan perempuan noni Belanda yang kerap menampakkan dirinya di bagian depan bangunan tersebut. Hal ini diakui oleh masyarakat sekitar yang mengaku pernah melihat perempuan Belanda yang memiliki penampilan menyeramkan dengan sekujur tubuh dilumuri darah. Apa kalian ada keinginan untuk berkunjung ke benteng Paston begini? Atau bahkan kalian pernah berkunjung ke sini? Silahkan ceritakan pengalaman kalian di bawah. Ada Museum Fathahillah. Museum Fathahillah ini terletak di daerah Jakarta Utara. Museum ini mempunyai sisi mistis yang sangat melegenda karena pernah digunakan sebagai tempat pembantaian sadis dan juga pembunuhan keji oleh rejim Belanda terhadap warga keturunan Tiongkok pada saat itu. Sekitaran tahun 1740 tahun silam, dikisahkan tepat di alun-alun depan museum telah terjadi pembantaian sekitar 500 orang keturunan Tiongkok. Mungkin karena hal itulah hingga kini sesekali masih terdengar suara-suara teriakan histeris hingga tangisan yang terdengar sangat ramai. Kadang bahkan ada juga sosok menampakkan tanpa kepala. Bagaimana guys? Apa kalian sanggup melihat penampakan sosok tanpa kepala tersebut, atau bahkan ada yang pernah melihatnya? Komen di bawah yang pernah mengalami hal-hal aneh yang terjadi di Museum Fathahillah. Next, ada Museum Wayang. Kisah yang kerap menyelimuti kawasan ini sudah sangat tidak diragukan lagi. Museum Wayang yang merupakan tempat wisata berada di kawasan Kota Tua Jakarta Barat. Di museum ini banyak sekali terdapat jenis tokoh pewayangan yang berasal dari Indonesia bahkan sampai luar negeri. Namun siapa sangka jika di balik nilai sejarahnya terdapat kisah mistis yang bisa membuat bulu kuduk kalian merinding. Aroma mistis dari bangunan tahun 1640 ini sangat sekali kental. Terlepas dari sejarah bangunan yang telah berusia ratusan tahun tersebut, serta benda-benda koleksi yang terdapat di dalamnya. Bagi pengunjung yang peka terhadap hal-hal mistis, mungkin suasana di Museum Wayang ini akan terasa cukup berbeda dan syarat dengan nuansa mistisnya. Tak sedikit kisah dari pengunjung maupun penjaga museum terkait keangkeran tempat tersebut. Misteri terkait beberapa benda koleksi Museum Wayang, salah satunya yang dianggap menyeramkan adalah boneka gale-gale dari Sumatera Utara. Konon katanya boneka tersebut adalah boneka yang sering digunakan pada saat acara upacara kematian. Secara bentuk memang boneka tersebut sudah sangat menyeramkan, dengan sosok pria hitam yang memakai baju serba putih. Konon katanya boneka tersebut kerap dirasuki oleh arwah yang meninggal. Dan cerita yang paling terkenal di Museum Wayang ini adalah misteri mengenai koleksi gamelan Sunda yang terdapat di lantai 2 Museum Wayang ini. Terdapat kebijakan yang melarang pengunjung untuk membunyikan alat musik tersebut. Usut punya usut, hal ini dikarenakan tindakan tersebut diyakini akan dapat mengganggu makhluk yang mendiami lokasi sekitar di mana gamelan tersebut diletakkan. Salah satu cerita paling terkenal adalah yang dialami oleh penjaga museum tersebut yang bernama Syarif. Dia mengaku melihat sesosok penampakan anak kecil hingga penampakan wanita bergaun merah pada saat sedang membersihkan museum yang telah tutup dan sepi oleh pengunjung.
Bagaimana guys? Mungkin dari kalian ada yang pernah ke tempat-tempat situs bersejarah tersebut dan mengalami hal-hal mistis yang terjadi di sana. Silahkan cerita pengalaman kalian di bawah. Next, kita akan ngebahas lagi kisah-kisah peninggalan zaman dahulu yang terkenal angker dan menyeramkan. Sebelumnya, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mengikuti kisah-kisah misteri yang lainnya. See you next time. Selamat beristirahat.